Hai, dengan Grandma Uti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kamera saya masih dibawa oleh anak perempuan saya yang ini, yang paling kecil, dibawa ke Sapporo, Jepang. Dan kali ini kita akan diajak untuk mengunjungi satu museum bir di Sapporo. Let's go teman-teman, ikuti perjalanannya. Di dalamnya ada tulisan bahwa kita nggak boleh ngomong, jadi aku cuman diem aja di dalam, oke? Teman-teman banyak yang bertanya-tanya kepada saya, Grandma itu putrinya usianya berapa, bekerjanya di mana? Sedikit saja saya memberikan background teman-teman, bahwasanya putri saya ini adalah seorang dosen di Indonesia sini, tetapi beliau statusnya adalah sebagai peneliti karena beliau bersekolah S2 di Indonesia, di Universitas Indonesia. Setelah itu beliau juga melanjutkan dengan beasiswa di negeri Belanda, mencari S2 lagi, di 2 kali S2 anak saya ini di negara kincir angin sana. Lalu setelah itu memang saat ini beliau bekerja sebagai dosen dan bekerja di 2 NGO di luar negeri. Jadi untuk itu dia sering bepergian untuk dinas. Kali ini kepergian dia bukan untuk dinas, sehingga dia bisa membawa kamera saya karena kali ini kepergian dia untuk liburan seperti itu. Jadi tinggalnya sendiri memang di Jakarta, tetapi tidak bersama saya karena memang dia tinggal di apartemen sendiri seperti itu. Jadi dia karena akan ke Jepang untuk berlibur, maka dibawalah kamera saya untuk mendukung atau support daripada channel Grandma Uti ini. Let's go teman-teman, kita ikuti saja perjalanannya. Kepergiannya sendiri sekarang ke Jepang bersama sahabatnya Dene yang juga salah seorang pegawai BUMN di Jakarta seperti itu. Dan ini sahabat dari kecil teman-teman, sehingga mereka bisa bersama-sama pergi berdua ke sana untuk berlibur. Bahasa Jepang semua. Dari tahun 1905. Gede banget. Belajar dari Jerman. Saya tidak dibilangin jangan ngajarin orang Jepang. Mereka bikin lebih keren. Sebelum merdeka gitu. Gagal bikin di Tokyo.
kerjanya. Ini kenal sama orang asing. Untuk botolnya kayak gitu. Tahun 1800-an. Dia mah ngejajah aja, bikin bir aja. Mulai ada iklannya. Tadinya dia dari pemerintahan BUMN. Terus akhirnya jadi private company. 저 사람이 저기 주인이네. Ini iklan birnya, terus iklannya selalu perempuan. Ini agak beda sama iklan-iklan bir kalau dari western, karena bir biasanya buat laki-laki. Tapi kayaknya di sini walaupun perempuan-perempuan, tapi kayak tetap menunjukkan objektifikasi gitu ya, bahwa mereka adalah orang yang akan nemenin laki-laki untuk minum bir tuh, ya kan, kayak geisha. Tapi ini menarik, ada anak kecil. Wow, jarang-jarang. Enggak kok, yang ini enggak. Mereka terlihat bergembira, bertigaan aja. Terus kemudian dibuat jadi modern. Dimasukin ke botol, terus di labeling, dikotakin, steam engine room sebesar ini nih. Akhirnya dia ke Tokyo. Mulai startup di Tokyo. Mulai ke luar negeri. Carbonated drinks. Jadi biar dari Jepang makin terkenal, tapi Sapporo tetap menjadi keunggulannya. Makan
Di botolnya juga dipikirin supaya orang-orang bisa minum sampai habis. Terakhir 2019. Awalnya dari draft beer ya. Terus masih namanya customer Sapporo Draft Beer Black Label. Sekarang jadi kayak gini. Ini bahan utamanya tetap dijaga kualitasnya. Kanan 2011, sebelah kiri 1988. Jadi setelah dari museum, kita beli 3 sampling beer. Beda-beda. Kalau yang ini Black Label namanya. Dia best selling dari tahun, nggak kelihatan, maaf. Best selling dari tahun 1977. Rasanya light. Terus kalau yang ini klasik, coba plastiknya kayak gini. Bentar, balik dong. 100% malt. Yang apa itu? Klasik, Yang klasik enak ya? sih, klasik. Terus satu lagi yang namanya Kaitakushi Beer. Dia dibuat dari original resep. Iya betul. Dan watery juga karena ada airnya. Oh, enak. Tapi enak. Enak. Ini Lewat yang mobil ketiga kita di lewat. Tapi masih boleh pesan Stella Artois nggak? Tetap udah sampai buka hidup belinya Stella Artois. Jadi ini adalah tempat kopi, salah satu tempat kopi di Sapporo. Anak saya ini memang sangat suka kopi. Bahkan kalau dia pergi ke rumah saya aja menginap, dia selalu ada biji kopi dan alat-alat perlengkapannya untuk dibikin sendiri. Tentu saja, kalau dia jalan-jalan atau traveling, dia akan mencoba berbagai macam tempat kopi. Ini salah satunya. Ini adalah tempat kopi yang di salah satu tempat kopi yang dikelola oleh seorang suami istri. Istrinya di depan jualan barang bekas. Kemudian kita bukan hanya kopi, sebenarnya bahkan dari pagi dia juga sudah menawarkan alkohol. Mari sekarang kita masuk ke tempatnya. Vintage sekali, bukan? Ini ada satu meja dengan berbagai macam bentuk kursi, sehingga orang-orang bisa duduk bersama dan berbicara antara satu pengunjung dengan pengunjung lainnya. Coba sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Ada juga 2 tempat kursi yang langsung bisa melihat
ke jalan di depan. Tentu saja teman-teman bisa memperhatikan ada banyak barang-barang yang terlihat vintage di sini. Ada foto-foto, bunga, dan juga alat musik di sebelah situ. Lalu kalau kita ke sini, dia punya buku-buku. Buku-bukunya banyak, tentu saja bahasa Jepang. Terus ada banyak hiasan. Ini seperti rumah saya. Grandma Uti suka menyimpan banyak hal di rumahnya. Kalau kita pergi ke sini, masih ada juga banyak barang-barang. Bahkan teman-teman bisa melihat ada mesin jahit di pojokan. Ini adalah benang-benangnya dan masih ada alat musik. Ini tempat kopinya, tempat dia buat itu bapaknya yang tadi membuatkan kopi. Terus ada speaker besar dan di situ terlihat ada mic, mungkin bisa untuk karaoke. Ya, di sini kita bisa ambil minum sendiri, tapi setiap orang harus pesan minimal 1 makanan atau minuman. Mungkin di sini hanya minuman, dan itu memang kebijakan di setiap restoran yang ada di Jepang. Ini ada gambar kamera, dan yang paling mengingatkan tentang Grandma Uti adalah ini dia. Ada banyak barang-barang jadul disertai dengan tumpukan gelas bermacam-macam. Kalau main ke rumah Grandma Uti, dia bisa cerita, oh ini dari ini, oh ini pertama kali papa beli di Irian, oh ini pertama kali, dan banyak cerita yang penuh dengan kenangan sehingga tidak ada yang dia buang begitu saja. Dia begitu menghargai pemberian orang dan juga suami tercintanya. Sekarang kita masuk ke pesanan saya. Ini adalah kopi hitam. Saya selalu pesan kopi hitam seperti di rumah. Dan ini tempatnya nyaman sekali. Kalau ditanya nama tempatnya apa, kami juga tidak tahu karena kami menemukannya tidak sengaja melihat seorang kakek-kakek kemarin minum kopi santai sambil bisa merokok di dalam. Itu adalah pemandangan yang cukup jarang karena kita dibolehkan merokok di dalam. Lagu-lagunya juga enak, jazz seperti itu. Jadi kita ngopi pagi dulu teman-teman sebelum kita jalan-jalan lagi di Sapporo. Jadi si istrinya tadi jualan barang-barang handmade. Nih aku beli antingnya. Terus sebenarnya dia nggak usah ditusukin gitu, kayak cuman ditempel. Tapi gemes banget, ya kan? Gitu tuh buatan istrinya. Terus tadi suaminya sangat suportif, kayak langsung ngasih nyediain kaca. Terus bilang she made this. Terus saya juga beli ini cincin, gambarnya jantung, dia yang bikin sendiri. Jadi ingat papa. Dia sudah bertahan berkali-kali dari serangan jantung. Jadi ini akan kupakai. Sekarang kami mau pergi ke Beer Museum
Nanti aku vlog lagi. Gimana tuh? Kopi ini rasanya cukup seperti ini kopi robusta. Jadi dia agak-agak dark roasted gitu. Kata Dene ini mengingatkan dia dengan rasa kopi waktu zaman kecil ketika ibunya membeli kopi yang masih ditaruh di dalam amplop coklat. Dene ini adalah temannya anak saya. Mereka sering sekali pergi berdua bersama. Kali ini Dene memesan ice coffee. Ternyata dia selalu memesan ice coffee. Dan anak saya tentu saja masih dengan hot coffee. Teman-teman, dengan demikian saya akhiri kunjungan saya minum kopi di Sapporo ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa and goodbye.